Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Patut kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah masih Allah limpahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat kesempatan, karena tanpa nikmat kesempatan kita juga tidak bisa dan tidak mampu membawa diri kita semuanya ini ke majlis yang mulia pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu tambahkan dan tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga akan menjadi penyebab turunnya berkah rahmat buat kita dan juga syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil hisab, dan berharap kita insyaallah mudah-mudahan bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله Sami'un alim. Saya yakin ibu-ibu udah di luar kepala semuanya. Shadaqallahul azim. Ayat yang barusan kita baca adalah ayat 17 pada surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat 17. Benar ya? Kalau yang dapat fotokopian bisa baca tuh. Kalau yang punya handphone buka di Al-Quran. Nah, surah Al-Anfal ayat 17 atau surah ke-8 ayat 17. Jadi kalau kita akurin sama 17 Agustus, 17 bulan 8. Akur kagak tuh? Nah, kita mau lihat isinya kayak apa ini ayat Quran. Kalau kita lihat tematiknya cocok sama 17 Agustus.
17 bulan 8 ayat 17 surah ke-8. Kalau di Arab itu taqtuluhum, asal kata di taqtalu adalah bentuk fi'il mudhari. Kemudian hum-nya itu adalah dhaumir mutasil maf'ulun bih. Kalau di Arab, walakinna wa-nya itu adalah al-waw atofatun, huruf waw atof. Huruf waw atof itu digunakan di dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa kalimat yang mau ditulis atau kalimat yang mau disebut berikutnya itu masih ada sambungannya atau ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Kalau falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum, wa-nya waw atau pada lakinna, karena lakinna itu sendiri adalah harfun istidrak atau bentuk nasab. Allahunya adalah lafzul jalalah. Jadi isim lafzul jalalah. Lakinna mansubun bil fathah. Jadi lakinanya makanya harus berbaris fathah. Kalau kita i'rab jadi kepanjangan. Habis 30 menit buat i'rab doang. Ayat ke-17 pada surah Al-Anfal ini terjemahannya begini. Falam taqtuluhum, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Nanti di tafsirnya ini bisa kita buka, kita baca. Falam taqtuluhum, maka sebenarnya yang membunuh mereka itu bukan engkau. Walakinnallaha qatalahum, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita iz ramaita, dan bukan pula engkau yang melempar. Apa yang dilempar? Nanti di dalam asbabun nuzulnya itu diceritain. Walakinnallaha rama, akan tetapi justru Allah lah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Allah berbuat demikian itu adalah untuk menguji orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, bala'an hasana, dengan ujian yang baik. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terjemahannya seperti itu. Berarti ayat 17 di dalam surah Al-Anfal ini bercerita tentang persoalan peperangan. Soalan perang yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun nanti itu yang difotokopi, nanti ada penjelasan kontekstualnya dalam ayat ini buat kita saat ini bagaimana. Masa kita mau perang aja Pak Ustaz, ayat ini ternyata enggak ke situ juga. Ada unsur ke situnya, nanti kontekstualnya dalam kehidupan keseharian kita bisa menelaah apa maksud Allah ini menyampaikan ayat ini kepada Nabi Muhammad saat itu. Dan apa secara kontekstualnya buat kita saat ini di zaman yang alhamdulillah Indonesia udah merdeka. 81 tahun sudah merdeka. Lalu harusnya apa aja yang kita kerjain nih selama kita merdeka? Terus memperingati 17 Agustus di setiap tahunnya, harusnya kita seperti apa kalau kita berkiblat pada ayat ini? Ini luar biasa buat panduan kita. Dan kalau ada yang barangkali setelah kita belajar tafsir ini ternyata selama ini ada yang rada-rada miring-miring, berarti itu harus dilurusin tuh. Pegel,
kudu diurut ya, kudu diratain kembali. Asli ceritanya begini, ya falam taqtuluhum, yang diajakin ngomong sama Allah ini adalah langsung baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membunuh mereka bukan engkau, hai Muhammad. Berarti Allah ngomong sama Nabi Muhammad karena saat itu lagi sedang perang di Badar. Berlaku juga buat sahabat-sahabat Nabi yang ikut pasukan tempur saat itu. Berlaku juga buat sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, beliau itu menjelaskan ayya ayyuhalladzina amanu, yaitu yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, la tuwallu al-kuffar, jangan sekali-kali al-kuffar kepada orang-orang kafir itu zuhurkum, engkau berpaling, fa antum ula minhum. Kenapa? Karena kata psikologi, orang mukmin itu engkau ya, ula minhum adalah orang yang berderajat manusia yang lebih layak dan lebih baik ketimbang mereka. Mereka itu siapa? Kembali minhumnya ini kepada kuffar, orang-orang yang kafir. Jadi orang yang beriman beda sama orang kafir. Dan orang yang beriman nggak boleh merasa rendah di hadapan orang kafir. Ini pelajaran. Lalu bagaimana dilanjutkan oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi? Bisabati was-sabri thumma binasrillahi ta'ala, atas keteguhan dan kesabaran. Jadi orang-orang yang beriman itu punya kelebihan ketimbang orang-orang kafir. Keteguhan, teguh itu artinya apa namanya? Di hatinya kuat gitu. Was-sabri, dan sabar. Summa, yang kemudian binasrillahi ta'ala, itu yang menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman. Berarti ini ada muatannya nih. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Ada muatan tauhid, bahwa kita apapun yang kita lakukan, termasuk peperangan di zamannya Nabi Muhammad saat perang Badar, yang jumlahnya itu umat Nabi Muhammad sekitar 300-an orang. Jumlah kaum kafir Quraisy, persekutuan, mereka bersekutu tuh. Jadi bani-bani itu berkumpul. Itu jumlahnya jauh sekali. Perbandingannya 1 berbanding 3. Berarti kalau umat Islam cuma 300, mereka sekitar hampir 1000. Nah, sekarang kalau 300 orang ngadepin 1000 orang, logikanya kudunya yang menang yang banyak apa yang dikit? Kudunya yang banyak. Tapi di Badar ini justru terbalik. Justru umatnya Nabi Muhammad dan dipimpin langsung oleh Rasul pada perang Badar itu memperoleh kemenangan yang gemilang, yang membuat dendamnya kesumat para orang kafir Quraisy dan keturunan-keturunannya mereka. Sampai pada akhirnya ada jilid kedua namanya perang Uhud. Itu perang Uhud sebabnya karena kafir Quraisy nggak terima kalah. Padahal jumlah mereka udah hampir 1000, jumlah kaum muslimin cuma 300-an. Tapi bisa kalah, dan bahkan tokoh-tokohnya banyak yang gugur di medan pertempuran ketika berhadapan dengan pasukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika Nabi Muhammad menang, berarti dulu ada sahabat-sahabat yang ngomong, itu kalau nggak ada gua kagak menang Badar. Ada nggak sekarang yang begitu? Jadi setan aku. Bukan setan aku. Dia memang betul di situ bertempur ikut Nabi. Si A tuh, kan tokoh-tokoh yang meninggal di kafir Quraisy banyak. Tokoh-tokohnya mati. Ada yang ditebas lehernya, ada yang berudul ini apa namanya perutnya, sambar apa namanya pedangnya para sahabat. Sampai ada Sayyidina Hamzah
membunuh siapa? Sayyidina Hamzah dari kaum kafir Quraisy. Siapa? Bukan, Hindun mah bininya. Itu di Uhud nanti. Siapa sebenarnya? Muawiyah. Muawiyah terbunuh oleh Umayyah. Iya. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Begitu perang Uhud terjadi, Sayyidina Hamzah gugur di medan tempur perang Uhud, yang akhirnya oleh Hindun, si istrinya siapa? Umayyah. Umayyah tadi punya istri namanya Hindun. Dengar yang bunuh itu adalah Hamzah. Ketika di perang Uhud itu Hindun nyuruh seorang budak, dijanjiin kalau kau mampu untuk membunuh Hamzah, akan ku robek dadanya, akan ku makan jantungnya. Itu budaknya dijanjiin dibebasin jadi budak, kemudian dikasih duit, dikasih tahta, dijalanin. Begitu terjadi perang Uhud, karena ada kesalahan dari para sahabat yang ditugasin oleh Rasul, gara-gara pasukan memanah di Perjabal Uhud. Kalau ibu umroh haji itu ziarah ke Gunung Uhud, itu ada di sebelah, kalau kita dari jalan raya ada di sebelah kiri paling tinggi. Itu adalah tempat di mana dulu Rasul memerintahkan sahabat-sahabatnya tugas memanah, ahli-ahli memanah, untuk tetap berdiri di situ. Tapi mereka terkecoh oleh musuh. Jadi begitu Uhud selesai, begitu pertempuran berjalan, ini dihantam habis-habisan musuh kafir Quraisy nih sama pasukan memanah, pada mati di situ. Ada pasukan memanah ini nafsu, ada gonimahnya banyak, tahu gonimah, harta rampasan perang. Ada bekal-bekal mereka yang mereka tinggal di situ, mereka nafsu nih, tanpa perintah Rasul, ngelihat gonimah turun semuanya. Dia lupa, ternyata ini mereka siasat. Mereka mundur musuhnya. Mereka dari kaum muslimin yang ditugasin memanah turun ngambil, akhirnya diambil alih oleh musuh. Akhirnya banyak ini yang tadinya pasukan pemanah dari Rasulullah yang ahli, yang dijaga, gara-gara turun tanpa perintah Rasulullah, akhirnya dipanah oleh musuh dari tempat yang sudah ditugasin dari Nabi, oleh diambil alih oleh mereka. Sayyidina Hamzah begitu wafat, meninggal dunia, Rasul terpukul mundur, bahkan sampai Rasulullah hampir wafat karena diserang oleh musuh. Akhirnya Hamzah yang sudah wafat, akhirnya dadanya dibelah oleh Hindun, diambil jantungnya, diambil hatinya, dimakan oleh Hindun saat itu. Walaupun pada akhirnya Hindun mendapatkan hidayah di tengah-tengah kemasan. Setelah Fathu Mekah ya, Hindun bertaubat, berhadapan kepada Nabi. Itu pun Nabi SAW sebenarnya secara manusiawi nggak mau nerima, tapi Allah yang negor, engkau bukan Tuhan ya Muhammad. Itu luar biasanya. Diterima juga Hindun untuk masuk Islam, alhamdulillah. Nah, muatan dari ayat ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan kepada sahabat-sahabat saat itu untuk tidak menyombongkan diri, membanggakan diri terhadap prestasi yang dia peroleh. Sahabat ada yang ngomong, itu si Fulan bin Fulan, aku yang membunuh ya Rasul. Jadi ada sifat riya saat itu. Untuk menghindari itu, turunlah ayat ini, bahwa sesungguhnya yang membunuh mereka musuh-musuhmu bukan kau, tapi aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara jasadiahnya, raga kita yang bergerak untuk menggerakkan pedang kita, untuk berusaha. Kalau kita lagi dagang, untuk dagang, berikhtiar, usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Ini kontekstualnya begitu. Semata-mata itu adalah tugas kita secara manusiawinya. Ikhtiarnya begitu. Yang penting nggak ada unsur zalim, nggak ada unsur merugikan, nggak ada unsur yang haram di dalamnya. Ikhtiar kita, usaha kita, semua harus kita jalanin. Selebihnya untuk hasil, kasih Allah yang pasti ngasih ke kita gitu. Sama perang di Badar itu begitu. Pasukan Nabi Muhammad minim jumlahnya, tadi saya sudah bilang, sahabatnya cuma berapa orang,
pasukan musuh hampir 1.000 orang, tapi memperoleh kemenangan karena dia menyerahkan hasilnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Dan yang melempar itu adalah bukan engkau, walakinallaha rama. Akan tetapi justru Allah yang melempar. Apa yang dilempar? Syekh Al-Maraghi menjelaskan di sini. Wa ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rumiyal musyrikina yawma izin biqabdati minat turab wa qala syahatsul wujuhu salasan fa aqabat ramaitahu huzaimatahum. Hadis ini dikeluarkan akhrajahu Muslim fil jihad, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam bab tentang jihad, peperangan. Ini karena momennya besok 17-an, kita baca ini agar supaya kita juga paham. Ternyata Indonesia juga merdeka bukan semata-mata karena cuma perjuangan umat Islam, bukan karena modal tempur, bukan karena modal senjata, bambu runcing. Karena kalau dipikir-pikir Indonesia gak bakal merdeka-merdeka kalau ngandelin senjata. Belanda 350 tahun jajah Indonesia. Persenjataan Belanda canggih, hebat. Jepang begitu juga, luar biasa. Belum Portugis dan belum negara-negara Eropa yang lainnya yang udah resep sama Indonesia pengen jajah. Semua mereka itu menggunakan senjatanya luar biasa ketimbang senjata orang Indonesia. Orang Betawi bendok, pisau dapur. Orang Jawa pakai keris. Ya keris kan kecil bener. Jaraknya jarak dekat baru menang. Kalau jarak jauh, duluan Belanda tembak deh Pak, jeger. Dari jarak jauh bisa tembus ke kita tuh. Tanpa pertolongan Allah nggak bakalan bisa merdeka kita. Makanya Indonesia bisa merdeka. Lihat, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Pada hakikatnya Allah yang membunuh musuh. Kita cuman sekedar ikhtiar wujud usaha. Jadi kontekstualnya buat sekarang ini, bagaimana dengan kita? Ketika suami mencari nafkah, itu kan berjuang. Sama nilainya, punya nilai jihad. Suaminya keluar rumah, bekerja, yang ngantor di kantor kerjanya, yang ngojek ya di motor kerjanya, yang ngegrab ya di mobil kerjanya, yang nyalo ya di mana-mana. Semuanya itu dijalanin tadi itu, serahin hasilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita punya keturunan, Bu, punya anak, punya cucu. Ikhtiar kita ini dari mulai enggak ada menjadi dia ada. Itu ikhtiar kita tuh. Sebagai manusiawi. Manusianya kita berusaha tuh. Ada ibu, ada emak, maka jadi ada anak. Begitu dia lahir, sampai terus dia tumbuh menjadi anak-anak. Kita kasih pendidikan yang baik, pendidikan agamanya, pendidikan umumnya. Kadang-kadang sekolah di umum, di pengajian lain lagi. Bahkan kalau zaman dulu orang tua kita, sekolah di ibtidaiyah lain, di SD juga lain. 2 sekolahan tuh. Hebat banget orang tua kita tuh, pinter-pinter. Kalau sekarang, udah nggak apa-apa dah di SD, yang penting lu pada ngaji. Udah nggak apa-apa dah dulu madrasah ibtidaiyah, yang penting tetap ngaji. Tapi sekarang saya perhatiin nih, semangat orang tua juga romannya nguprak-nguprak, nggak kayak dulu nguprak-nguprak orang tua kita ke kita. Lo zaman dulu, walau kita kagak ngaji, habis kita. Habis, bisa ada yang bengkak tangan kita itu. Ngomong disentilnya sentil beneran, disabotnya sabot beneran kalau nggak mau ngaji. Sekolah jalan, ngaji juga tetap harus jalan. Walaupun di perjalanan itu ada yang proses. Ada anak yang emang nurut, bener-bener dari rumah, bawa sarung, bawa peci, datang ke pengajian, ada. Ada juga yang dari rumah berangkat pakai peci, pakai sarung, nyampainya ke pengajian. Itu mah nggak dulu, nggak sekarang, kalau itu emang udah ada. Ada yang begitu, ada yang ngeliurnya kemana, ada yang ngeliurnya kemana. Kan gurunya juga tahu, gurunya nandain, dia kagak ngaji nih. Kalau dulu gurunya apal sama murid.
Yang paling pinter apal, yang paling bandel juga apal itu dulu. Guru kita tuh apal. Nah di dalam hadis ini diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan kaum musyrikin saat itu, yauma izin biqabdatu minat turab, atas perintah malaikat Jibril, waktu itu karena pasukan musuh lebih banyak, senjata juga lebih sedikit milik dari kaum muslimin yang dipimpin Rasul, biqabdatu minar turab, itu Rasul melemparkan segenggam debu pasir saat itu di Medan Badar. Waqala, kemudian sambil beliau itu ngomong begini, berdoa, syahital wujuh, maka rusaklah wajah kalian. Itu doa Nabi sampai 3 kali dia baca. Salasan, sampai 3 kali itu dia baca. Fa'aqabat, maka ini yang mengakibatkan ramaituhu zaimatahum, kekalahan yang terjadi pada diri mereka kaum kafir Quraisy. Di riwayat yang lainnya, warwiya alayya ibni Abi Thalhah an ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima qala fi istighasatahu yauma Badar. Jadi di saat Badar Rasul merasa pasukan sedikit, senjata juga enggak terlalu canggih ketimbang kafir. Kemudian Rasulullah merasa terdesak di dalam pertempuran di Badar. Waktu itu bulan puasa. Kejadiannya di bulan Ramadan, itu perang Badar. Bayangin orang lagi puasa, perang Badar tuh. Itu perintahnya Allah. Coba kalau logika kita, zaman sekarang nih, puasa disuruh kerja, kan males bawaannya. Pengennya kalau puasa tuh libur di rumah, bener gak? Enggak, Nabi justru bulan puasa perang di Badar menghadapi musuh yang begitu banyak. Tapi karena perintah Allah dan saat itu terjadi terdesak pasukan Nabi Muhammad, beliau berdoa begini. Lima qala fi istighasatihi. Beliau tuh ngomong kepada Allah. Yauma Badar, di hari Badar. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, intah laka hadhil wasabatu falan ta'budu fil ardi abada. Ya Allah, jika, ya Tuhanku, jika engkau mengalahkan pasukan kaum mukminin, pasukan yang aku pimpin di hari Badar ini, falan ta'bada fil ardi abadan, maka kata Allah, kata Rasulullah, akan menjadikan sebab tidak akan ada orang yang menyembahmu di bumi ini setelah perang Badar. Nabi doa begitu, ngasih tahu tapi kayak ngancam, ngasih tahu tapi kayak, karena Rasul juga terdesak, kok pertolongan belum datang, sampai akhirnya Rasul, ya Allah, andai kata kau kalahkan pasukanku saat ini di Badar, falan ta'bud, maka menjadi penyebab tidak akan ada orang yang menyembahmu fil ardi, di bumi ini selama-lamanya. Berarti kan doa Nabi sedikit ngasih tahu Allah, kalau pasukanku saat ini perang Badar engkau kalahkan ya Allah, kafir kau menangkan, maka tidak ada lagi dakwah di bumi ini. Karena Nabi mati, Muhammad mati, pasukannya mati. Padahal itu perang adalah perang pertama setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi negara Madinah baru dibentuk 2 tahun, udah terjadi perang Badar, luar biasa. Makanya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi at-turab yang dilempar oleh Rasulullah itu diceritakan dalam beberapa riwayat adalah debu atau pasir, segenggam debu pasir yang Rasulullah lemparkan ke hadapan musuh yang jumlahnya hampir 1000 orang. Dan itu dijelaskan, semuanya merasakan, matanya perih, semua merasakan, hidungnya mampet, semua merasakan, nyesek jantungnya. Makanya pasukan Quraisy saat itu terdesak, ada yang banyak terbunuh,
Ada juga yang kocar-kacir kabur menuju ke Mekah kembali. Mereka kalah, dinyatakan di saat perang Badar. Alhamdulillah. Bahwa ujian bagi orang yang beriman, kemenangan bukanlah semata-mata karena kekuatan fisik, melainkan karena pertolongan Allah. Allah hendak menguji keimanan orang mukmin dengan ujian yang baik dan membinasakan orang-orang kafir. Alhamdulillah. Nah, kontekstualnya dalam keseharian kita saat ini adalah kita kudu yakin sama Allah. Apapun yang kita usahain, apapun yang kita kerjakan, selagi mengikuti rel aturan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Muhammad yang kita ikuti, maka insya Allah Allah akan memutuskan yang terbaik buat kita. Alhamdulillah. Dagang, udah dagang aja, jalanin dengan baik. Kemudian ada praktek arisan, udah jalanin arisan dengan baik, maka insya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan buat kita semua, termasuk hasilnya mau bagaimana mau sesuai dengan keinginan kita atau ternyata kenyataannya enggak sesuai dengan keinginan kita, tetap itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak kemerdekaan Indonesia, kan kepengennya mah dari dulu merdeka. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia kan lama. 350 tahun berarti berapa generasi itu dari engkong kita ke kita? Berapa generasi itu? Baru di 17 Agustus 45 merdeka. Itu juga maksa. Sebab kalau nggak dipaksa itu Bung Karno, Bung Hatta sama segerombolan pemuda-pemuda yang mengambil Bung Karno lalu dilarikan ke Kerawang, Rengas Dengklok. Itu kan malamnya dipaksa Bung Karno. Tanda tangan Bung, besok kudu disiarin ini. Besok kudu diikrarin, diucapin, diproklamasiin bahwa Indonesia udah merdeka. Itu Bung Karno kalau nggak ditangkap sama pemuda untuk dibuatkan proklamasi, belum tentu besoknya tanggal 17 Ramadan 45 dia proklamasikan, belum tentu. Tapi karena desakan dari pemuda, maka Bung Karno keberaniannya bertambah. Jadi orang juga perlu butuh dukungan. Kayak model pengajian begini. Kalau sendiri, ya boleh nggak apa-apa. Ketika yang dukung banyak, itu jauh lebih nikmat lagi jalaninya. Ibu-ibu bisa datang ke sini, ngajak orang 1-2 orang. Begitu udah 10 orang, mungkin berani lagi. Ustadz saya malu. Emang kalau pertama dan baru 1 orang dia malu. Tapi ketika udah ada yang ngajak 2 orang, 3 orang, ada temennya 5 orang. Kayak tadi Ustazah Hajan Noni udah bawa jamaah, ada banyak juga itu. Dari blok-blok Solo, blok Pasar. Alhamdulillah. Sekampung dibawa. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Itu pasdafikul khairat. Itu namanya kita berjuang, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau 1 orang kita masing-masing Bu nih, yang sekarang datang nih, besok bulan depan ngajian bawa 10 orang, penuh Pak Gani. Lah saya bingung tempatnya di mana. Kalaupun penuh, segini aja udah alhamdulillah. Yang penting pengajian berjalan secara istiqomah, ilmu ada yang kita pelajarin, yang kita kaji, ada bacaan-bacaan tawasul, istighfar dan Fatihah. Itu insya Allah menjadi penyebab yang disebut Raudhah min Riyadil Jannah dunia. Taman surganya dunia, ya ini nih. Tempat pengajian di mana kajian ilmu Quran ada, kajian ilmu hadis ada, kemudian zikir dibaca, tawasul juga dibaca, maka kita secara enggak sadar sedang berada di taman surganya Allah di dunia ini. Alhamdulillah. Jadi kalau di dunia ada Raudhah min Riyadil Jannah. Makanya kata Nabi, iza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kau berjumpa dengan yang namanya taman surga di dunia, maka iza marartum farta'u, maka mampirlah. Kalau ini kita ibu nggak mampir, emang niat mau ngaji. Ini yang nggak niat ngaji, ketemu ada pengajian, suruh mampir kata Nabi. Kenapa? Sebab itu Raudhah min Riyadil Jannahnya dunia. Taman surganya dunia adalah majlis-majlis taklim. Makanya kalau buka majlis taklim Bu, buka nggak apa-apa. Yang penting ada yang dikaji, ada yang dibaca, ada gurunya. Itu lagi penting tuh.
Jangan buku pengajian gurunya kagak ada. Ntar bingung. Begitu umat punya masalah nanya bingung jawabnya. Ntar saya tanya dulu yang gitu. Jadi harus disiapin semuanya. Ini kayak di sini mudah-mudahan ini manfaat. Dan kalaupun orangnya banyak, alhamdulillah. Sedikit tetap harus ngaji. Sekalipun bahasa saya itu agak ekstrim, walaupun cuma satu orang atau 2 orang, tetap harus ngaji tuh. Misalnya Al-Bayani nih, yang setiap bulannya sekian banyaknya, tiba-tiba mengalami misalnya penurunan akibat A, B, C, D. Walaupun cuma 1 orang yang datang, kalau ada yang datang, wajib diajarin. Wajib pengajian berjalan. Sama, saya juga yang malam Senin begitu. Pokoknya lu datang kagak datang terserah. Yang malam Senin tuh, kalau malam Senin kan anak muda banyak Pak, Bu, anak muda banyak. Jadi saya ngomongnya rada-rada okem juga. Terserah lu mau datang mau kagak, yang penting lu 1 orang datang, gua ngajarin ngaji, begitu. Itu prinsipnya. Kalau Al-Bayani yang ibu-ibu jangan, ya bubar beneran nih. Dia ngambek. Mau situ doang pengajian kagak begitu, Bu. Artinya saya ingin menegaskan, walaupun sekalipun cuma 1 orang, tetap pengajian harus berjalan. Di Mushola Rahman juga sama begitu, yang malam Jumat jalan, insya Allah tetap istiqomah. Istiqomah enggak lain enggak bukan kecuali surga yang Allah berikan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.